Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan, semua dalam keadaan sehat, dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Kali ini Amira akan membahas kasus yang terjadi di Afrika Timur, tepatnya di kota Burundi. Kisah seorang wanita pengungsian yang sempat akan kehilangan nyawa, namun akhirnya dia malah berhasil membuat sang pembunuh tercengang. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton video ini sampai selesai. Balenga Kalala dan Noella Rukundo pertama kali bertemu di Melbourne, Australia. Mereka adalah pengungsian yang sama-sama datang dari Afrika. Balenga Kalala berasal dari Kongo, Afrika Tengah, sedangkan Noella Rukundo berasal dari Burundi, Afrika Timur. Ketika itu Balenga yang fasih berbahasa Inggris, kerap diminta bantuannya untuk menerjemahkan bagi para pengungsi yang masih berbahasa Swahili, salah satunya Noella. Sejak saat itu keduanya mulai dekat dan saling jatuh cinta. Setelah menjalin hubungan, tidak butuh waktu lama mereka memutuskan untuk menikah. Status Noella sebagai orang tua tunggal dengan 5 orang anak, tidaklah menghalangi keduanya untuk membangun biduk rumah tangga bersama. Setelah menikah keduanya memilih untuk tinggal di Kings Park, yaitu sebuah kawasan yang terletak di pinggiran Melbourne. Untuk mencukupi kehidupan keluarganya, Balenga bekerja sebagai sopir forklift di sebuah kawasan pergudangan. Kehidupan rumah tangga Balenga dan Noella berjalan normal-normal saja layaknya sebuah keluarga pada umumnya, dan dari pernikahan tersebut mereka memiliki 3 orang anak. Noella sangat bersyukur karena dia memiliki suami yang sangat baik, dan pengertian dengan keadaannya yang sebagai orang tua tunggal. Tidak cuma itu, kini kehidupannya di Australia jauh lebih baik ketimbang ketika dia masih berada di Burundi dahulu. Terkadang Noella merasa rindu dengan negaranya Burundi yang telah ditinggalkannya, apalagi ibu tirinya yang selama ini mengasuh dirinya, juga masih berada di Burundi. Tapi semua itu tidak dianggap masalah besar karena ketika keuangannya mencukupi, Noella bisa pulang ke Burundi untuk bertemu dengan sanak saudaranya. Pada bulan Januari tahun 2015, Noella mendapat kabar dari Burundi kalau ibu tirinya yang memang sudah sakit telah meninggal dunia. Noella sangat terpukul mendengar ibu tiri yang sangat disayanginya itu sudah tiada di saat dirinya tidak berada di Burundi. Karena sang suami Balenga ada urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka pada tanggal 23 Januari tahun 2015, Noella memutuskan pulang ke Burundi seorang diri untuk menghadiri pemakaman ibu tirinya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dengan pesawat terbang, akhirnya Noella tiba di Bujumbura, yaitu sebuah kota terbesar yang berada di Burundi. Di sana bersama dengan keluarga besar dan kerabat, Noella mengantarkan ibu tirinya ke peristirahatan yang terakhir. Setelah pemakaman sang ibu tiri, Noella tidak langsung pulang ke Melbourne. Dia berniat akan menginap beberapa waktu di Burundi, untuk melepas rindu dengan sanak saudaranya. Noella yang tidak ingin merepotkan keluarganya ketika dirinya berada di Burundi, memilih untuk menginap di sebuah hotel. Suaminya Balenga yang berada di Melbourne, dengan rutin menghubungi istrinya itu untuk menanyakan keadaannya. Pada tanggal 17 Februari tahun 2015, saat Noella berada di dalam kamar hotel, suaminya Balenga seperti biasa menghubungi dirinya. Kepada suaminya, Noella mengeluh kalau kamarnya terasa panas dan sumpek. Sang suami Balenga menyarankan agar istrinya itu tidak berdiam diri saja di dalam kamar supaya tidak bosan. Cobalah pergi keluar hotel untuk mencari udara segar. Begitu saran suaminya kepada Noella. Sebenarnya Noella malas untuk keluar hotel meski sekedar menikmati lampu-lampu di jalan, karena waktu itu memang sudah larut malam. Namun pada akhirnya, Noella tetap melangkahkan kakinya keluar hotel. Siapa tahu ada yang jualan tahu bulat yang digoreng dadakan, begitu pikirnya. Akan tetapi siapa menyangka, ketika Noella sudah berada di luar hotel, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang pria yang mendekatinya dengan mengacungkan sebuah pistol ke arah Noella. "Jangan berani berteriak," ancam pria asing itu kepada Noella. Tentu saja Noella sangat terkejut dan bingung. Dia tidak berani membuka mulut apalagi sampai berteriak, karena semuanya terjadi begitu cepat dan secara tiba-tiba saja.
Pria asing itu lantas membawa Nowela menuju ke sebuah mobil yang sudah menunggu di pinggiran jalan. Kemudian mobil segera melaju dengan cepat membelah jalanan malam yang tampak sepi. Saat itu Nowela duduk di mobil bagian belakang dengan diapit dua orang pria, sedangkan di sebelah sopir, duduk si pria asing yang menodongkan pistol ke arah Nowela sambil terus mengancam. Kemudian salah seorang dari mereka menutup mata Nowela dengan kain, agar wanita itu tidak bisa mengenali jalan yang sudah mereka lalui. Nowela hanya bisa membisu dan menuruti semua keinginan si pria asing itu. Setelah kira-kira 40 menit mobil melaju, akhirnya Nowela merasakan kalau mobil itu sudah berhenti di suatu tempat. Nowela lantas digiring menuju ke sebuah bangunan kosong. Di sana, dia disuruh duduk di sebuah kursi dengan tangan yang diikat ke belakang kursi, dan mata yang masih tertutup kain. Nowela yang tidak bisa melihat wajah para pelaku, mendengar salah seorang dari mereka mengatakan, "Cepat telepon si bos." Tak lama kemudian, Nowela mendengar suara pintu terbuka, dan langkah kaki seseorang yang masuk ke dalam. Sepertinya, pria itulah yang dipanggil bos di telepon tadi. Pria yang dipanggil bos, lalu bertanya kepada Nowela sambil menepuk badan wanita itu. "Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada pria itu sampai dia menyuruh kami untuk menghabisimu?" Mendengar perkataan si bos, tentu saja Nowela menjadi bingung dan heran. Pria mana yang dimaksud, siapa, dan melakukan apa, karena seingat Nowela dirinya tidaklah memiliki musuh. Si bos justru membentak Nowela yang memang tidak tahu siapa yang dimaksud, dan seketika, pria itu berteriak, "Balenga suamimu." Tentu saja Nowela sangat terkejut mendengar ucapan pria itu. Mana mungkin, Balenga suaminya yang selama ini sangat mencintainya tega melakukan ini semua. "Heh, kamu jangan coba membodohiku," teriak Nowela. Sang bos menjadi geram dan menonyor muka Nowela. "Kau memang bodoh, sekarang akan kami tunjukkan siapa yang membayar kami untuk menghabisimu." Kemudian di depan Nowela pria itu mencoba menghubungi seseorang dengan ponselnya. Si bos lantas mengaktifkan speaker ponselnya agar Nowela bisa mendengar dengan jelas suara siapa dari seberang telepon itu. Begitu telepon diterima, sang bos langsung berkata, "Kami sudah mengikatnya di sini." Dan dari seberang sana, terdengar suara seorang pria yang menjawab, "Segera bunuh wanita itu." Seketika dirinya langsung merasa lemas dan kaget, karena dia sangat hafal betul dengan suara yang ada di seberang telepon tersebut. Ternyata memang benar itu suara Balenga suaminya, dan Nowela langsung pingsan. Setelah siuman, Nowela mengira kalau dirinya sudah meninggal, namun ternyata tidak, karena dia masih bisa mendengar suara si bos yang berbicara. "Perempuan bodoh, apa kau tidak tahu kalau suamimu sudah memberi uang muka pada kami sejak bulan November tahun lalu untuk menghabisimu?" Kemudian di hadapan Nowela, si bos kembali menghubungi Balenga meminta uang tambahan untuk menuntaskan pekerjaannya. Sementara itu di hotel tempat Nowela menginap, abang kandung Nowela merasa khawatir karena ketika dia masuk ke kamar Nowela, dirinya tidak mendapati adiknya itu. Ditunggu berjam-jam namun Nowela juga tidak kunjung terlihat batang hidungnya. Dihubungi ponselnya pun, juga tidak bisa terhubung. Kemanakah Nowela ini, pikir sang abang. Karena semakin cemas, akhirnya si abang melaporkan kepada polisi atas menghilangnya Nowela. Akan tetapi karena polisi minta bayaran dan dia tidak memiliki uang, dirinya lantas segera menghubungi Balenga di Melbourne. Kepada Balenga si abang menceritakan kalau Nowela telah menghilang, dan polisi meminta bayaran $545 untuk mengusut kasus Nowela. Balenga kemudian segera mengirim uang $545 itu agar Nowela segera ditemukan. Balenga kalala langsung menyampaikan kabar buruk itu kepada anak-anak mereka. Semuanya bersedih tidak menyangka kalau ibunya justru menghilang ketika pulang ke Burundi. Ayah dan anak itu menunggu selama berhari-hari, namun tidak ada kabar sama sekali mengenai keberadaan Nowela. Balenga lantas mengabarkan berita buruk tersebut kepada teman-teman mereka di Melbourne, juga kepada komunitas orang Afrika di sana. Kepada para sahabat dan komunitas orang Afrika, Balenga mengatakan kalau istrinya Nowela Rukundo telah meninggal dunia karena insiden di Burundi.
Pada tanggal 23 Februari tahun 2015, 6 hari pasca Nowela dilaporkan menghilang, Balenga mengadakan acara berkabung untuk mengenang mendiang sang istri di rumahnya, di kawasan Kings Park, Melbourne. Acara berkabung itu dihadiri oleh para sahabat dan komunitas orang Afrika. Para tamu yang datang bergantian mengucapkan bela sungkawa kepada Balenga dan anak-anak mereka. Balenga dan anak-anaknya tidak berhenti menangis ketika para pelayat mengucapkan bela sungkawa dan memberikan uang duka kepada mereka. Hingga larut malam para pelayat masih berdatangan di rumah Balenga. Namun yang tidak diketahui Balenga ternyata semua aktivitas di rumahnya itu telah diamati oleh seorang wanita dari dalam mobil yang parkir tidak jauh dari rumah Balenga. Ketika waktu menunjukkan pukul 7.30, nampak Balenga sedang mengantarkan seorang pelayat menuju ke dalam mobilnya, dan begitu mobil sang pelayat sudah melaju, sang wanita pengintai tersebut segera keluar. Wanita itu berdiri tegak tepat di ujung jalan yang dilalui Balenga. Balenga kalala yang melihat sosok wanita di depannya sontak melompat kaget. Dengan mulut yang komat-kamit, Balenga memberanikan mendekati sosok wanita di depannya tersebut. Dengan perasaan takut, Balenga berusaha memegang pundak wanita itu, dan ternyata Balenga dapat merasakan kalau tangannya bisa menyentuh tubuh wanita di depannya. Seketika tubuhnya terjengkang ke belakang saking kagetnya. "Ini benar Nowela istriku," teriak Balenga seakan tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. "Aku masih hidup dan ini aku," jawab Nowela dengan tenang. Tentu saja Nowela tidak jadi meninggal. Hal itu disebabkan karena sang eksekutor tidak mau membunuh wanita ataupun anak-anak, apalagi salah satu dari mereka ternyata mengenal abang kandung Nowela. Setelah menculik dan menyekap Nowela selama 2 hari, pada tanggal 19 Februari tahun 2015, para penculik itu memilih untuk membebaskan Nowela. "Kami beri waktu 80 jam kepadamu untuk segera meninggalkan Burundi, karena suamimu sungguh-sungguh ingin membunuhmu. Kami mungkin membebaskanmu, namun Balenga bisa saja menyuruh orang lain lagi untuk menghabisimu kalau kau masih di Burundi. Cepatlah pergi sebelum kami berubah pikiran," ucap salah satu dari penculik itu. Lantas mereka meninggalkan Nowela begitu saja. Namun tak lupa penculik memberikan 2 barang bukti kepada Nowela atas kejahatan Balenga suaminya, yaitu sebuah memory card yang berisi percakapan mereka dengan Balenga di Melbourne, dan bukti transfer uang melalui Western Union. Setelah bebas, Nowela segera menghubungi pendetanya yang berada di Melbourne. Sang pendeta sontak kaget, dia tidak menyangka Nowela yang disangkanya sudah meninggal. Namun kini wanita itu sedang berbicara dengannya. Nowela pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya di Burundi, dan bagaimana kejahatan suaminya itu yang berniat menghabisinya. Awalnya sang pendeta tidak mempercayai Nowela, namun Nowela berusaha meyakinkan pendetanya itu. "Ini benar aku dan Balenga suamiku sudah berniat membunuhku, percayalah dan bantu aku." Mendengar semua itu, sang pendeta pun langsung membantu kepulangan Nowela ke Melbourne. Begitulah kisah Nowela yang akhirnya lolos dari kejahatan keji yang direncanakan oleh suaminya sendiri. Wanita itu berhasil pulang ke Melbourne dan menemui Balenga yang malam itu sedang merayakan kematiannya. Malam itu Balenga yang mengetahui kalau istri yang dibunuhnya masih hidup seketika histeris. Badan pria itu gemetar, dan wajahnya berubah pucat pasi. Dia sadar Nowela pasti sudah tahu kalau itu semua rencananya. Dengan gugup Balenga meraih tangan Nowela memohon maaf kepada istrinya. Pria itu memohon ampun dan mengatakan kalau sebenarnya dirinya tidaklah bermaksud untuk membunuh Nowela. Meski Balenga terus merengek memohon maaf sambil meraung, namun semua itu tidak ada artinya bagi Nowela. Nowela tidak bergeming dan segera menelpon polisi untuk melaporkan semua kejahatan yang sudah dilakukan suaminya itu. Ketika polisi sudah tiba di lokasi, Nowela langsung menyerahkan barang bukti yang dimilikinya kepada petugas, dan malam itu juga Balenga digiring polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketika diinterogasi di kantor polisi, Balenga masih saja mengelak kalau dialah dalang yang berada di balik rencana pembunuhan istrinya. Akan tetapi polisi tidak kehabisan akal. Kemudian polisi meminta Nowela untuk menelpon Balenga.
Tanpa sepengetahuan Balenga, polisi merekam semua pembicaraan mereka. Disitulah Balenga mengakui kepada istrinya, memang dialah yang sudah mengatur semuanya sambil terus memohon maaf. Akhirnya hasil rekaman percakapan telepon sudah didapat, ditambah memory card dan bukti transfer uang untuk penculik. Balenga sudah tidak bisa mengelak lagi. Pria itu menangis histeris menyadari semua kejahatannya kini telah terbongkar. Sebenarnya apakah alasan Balenga ingin menghabisi istrinya? Dari pengakuan Balenga, dia cemburu, dan takut kalau suatu saat nanti Nowela akan meninggalkannya. Sepertinya memang alasan yang tidak masuk akal, karena selama ini Nowela tidak pernah berbuat macam-macam. Menurut pengakuan Nowela, suaminya itu memang sering berbuat kasar dan temperamen akhir-akhir ini. Hasil sidang pada tanggal 11 Desember tahun 2015, Balenga Kalala dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun. Nowela Rukundo kini kembali hidup sebagai orang tua tunggal. Wanita tegar itu tidak peduli dengan perkataan sebagian orang komunitas Afrika yang menganggap dirinya telah memfitnah suaminya. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Amira minta maaf kalau ada salah kata atau ejaan, dan sampai jumpa lagi.